pada hari ini kami melepas kembali ke habitatnya ya Rabbi seekor harimau bernama Sopi Rantang. Mudah-mudahan selamat di tempat tujuan, selamat dalam perjalanan, selamat juga semua rombongan yang membawanya ya Rabbi. Tidak ada alarm merintang satu apapun di perjalanan, dan mudah-mudahan berkembang biak di tempat yang dituju, sehingga mudah-mudahan akan menjadi penyeimbang alam semesta ini. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah ya Tuhan kami menyerahkan segala pengharapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Itulah seuntai doa yang diucapkan menjelang keberangkatan pelepas liaran seekor harimau Sumatera betina bernama Sopi Rantang. Lebih dari sekedar doa, terdapat pula pengharapan untuk kelestarian harimau Sumatera yang kini jumlahnya semakin berkurang dan terancam punah. Populasi dari harimau Sumatera atau dalam bahasa latinnya Panthera tigris sumatrae saat ini berjumlah kurang dari 400 ekor. Dilepasnya Sopi Rantang kembali ke alam liar menjadi sebuah upaya yang perlu terus dilakukan demi menjaga keberlangsungan dan eksistensi harimau Sumatera sebagai salah satu warisan bernilai bagi anak cucu kita. Pada 14 April 2018, Sopi Rantang dievakuasi oleh BKSDA Sumatera Barat. Ia ditangkap karena berkeliaran dan disinyalir memangsa ternak warga di wilayah Nagari Kotorantang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA Sumatera Barat memberikan kepercayaan kepada PRHSD untuk melakukan rehabilitasi terhadap Sopi Rantang, sebelum nantinya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari hasil rekam medik yang kami lakukan bersama tim medis dari BKSDA, itu hasil darah menunjukkan bahwasannya adanya peningkatan kadar eritrosit di darah yang dimana dia menyebabkan terjadinya polisitemia. Nah, polisitemia itu terjadi karena adanya kondisi dehidrasi karena dia terdiam di kandang jebak di lokasi selama 3 hari, itu mengakibatkan rantang juga meronta-ronta, kemudian terdapat beberapa bagian-bagian lesi kulit terutama di pangkal ekor dan kemudian di bagian kepala. Kalau untuk perilaku dia masih sangat liar. Sopi Rantang lebih banyak beraktivitas atau berdiam diri di pojok kandang. Itu yang paling mendasar, dan ketika dikunjungi oleh orang baru, dia akan merespon dengan auman ataupun juga sergapan. Proses rehabilitasi Sopi Rantang di PRHSD diawali dengan karantina selama 14 hari dan dimonitor 24 jam penuh serta melakukan perekaman medis untuk mengetahui status kesehatan dari Sopi Rantang. Upaya medis dan pemulihan kondisi Sopi Rantang dilakukan secara intensif oleh tenaga ahli di PRHSD. Hal ini merupakan salah satu poin dari prinsip 3R yang diterapkan oleh PRHSD. YAD melalui PRHSD di dalam kegiatan pelestarian harimau Sumatera menerapkan prinsip 3R dari mulai rescue-nya yaitu evakuasi harimau ketika terjadi konflik, kemudian proses rehabilitasi di area PRHSD ini, dan juga proses lepas liarnya atau rilisnya. Sejumlah upaya medis dilakukan agar Sopi Rantang siap untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Selama berada di rehabilitasi, interaksi antara Sopi Rantang dan manusia pun dibatasi. Hal ini bertujuan agar insting liarnya tidak berkurang. Selain pemulihan kondisi fisik dan psikologis Sopi Rantang, tim PRHSD juga mendatangkan Profesor Dr. Hewan Denny Noviana, seorang ahli reproduksi dan patologi hewan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikat internasional dari Institut Pertanian Bogor untuk melakukan USG dan sejumlah tindakan medis yang diperlukan, khususnya pemeriksaan organ dalam Sopi Rantang. Keseluruhan rangkaian pemeriksaan dan pemulihan kondisi tersebut dilakukan di PRHSD yang saat ini telah memiliki klinik, laboratorium, dan peralatan medis satwa terlengkap di Sumatera Barat.
Sebelum dilepas liarkan, sopir rantang harus menjalani sejumlah tes kesehatan dan pemasangan GPS collar pada lehernya. Untuk melakukan hal tersebut, sopir rantang terlebih dahulu harus dibius menggunakan sumpit bius. Kalau dari sisi medis, ada 3 sebetulnya yang kemarin kita lakukan. Yang pertama pemeriksaan fisik biasa, yang kedua pemeriksaan darah, yang ketiga pemeriksaan USG. Tiga-tiganya sebenarnya menunjukkan hasil yang baik. Jadi secara medis, harimau rantang ini bisa dilepas liarkan kembali. Akhirnya, pada tanggal 30 Juni 2018, sopir rantang siap diberangkatkan menuju lokasi pelepas liaran di Suaka Marga Satwa Rimbang Baling yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Untuk kembali ke habitat alam liar, sopir rantang harus menempuh medan yang cukup berat selama sekitar 10 jam. Dari pertemuan itu dibahas 4 lokasi. Berdasarkan itu kemudian ternyata ditemukan tempat yang lebih bagus, yaitu yang sekarang kita berdiri di sini di Suaka Marga Satwa Rimbang Baling. Tanggal 1 Juli 2018 pukul 5 pagi, tim gabungan PRHSD dan BKSDA Sumatera Barat dan didukung oleh kehadiran mitra lainnya antara lain Zoological Society of London, Forum Harimau Sumatera, dikawal oleh Polisi Kehutanan dan Wanadiaksa, tiba di lokasi pelepas liaran sopir rantang. Koridor pembatas telah dipersiapkan oleh BKSDA Sumatera Barat. Ini dimaksudkan untuk membatasi pergerakan sopir rantang agar ia langsung masuk ke dalam hutan. Iya, jadi setiap individu memiliki tingkat stres yang berbeda-beda, jelas tentu saja. Jadi saat dia tiba di lokasi pelepas liaran, belum tentu setiap individu melakukan hal yang sama, langsung keluar atau kita harus menunggu, atau bahkan ada yang sangat stres sekali sehingga sampai besoknya baru dia bisa keluar. Yang paling penting adalah mengurangi tingkat stres, karena penyebab utama dari sulitnya suatu individu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar adalah tingkat stres. Jadi untuk harimau tentu saja yang pertama kita mengurangi suara, mengurangi adanya frekuensi lain, adanya kehadiran manusia atau hewan lain sekitar. GPS collar yang dipasangkan di sopir rantang berguna untuk memantau pergerakan pasca pelepas liaran selama 2 tahun ke depan. Tujuannya agar terhindar dari konflik dengan manusia, serta aman dari pemburu liar. Sopir rantang diharapkan bisa berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang sehat, sehingga meningkatkan populasi harimau Sumatera. Saya berharap nanti sopir rantang sebagai dia kan betina ya. Saya berharap nanti dia akan nanti ketemu ada hubungan asmara dengan harimau-harimau ganteng yang jantan ya. Nanti membuahkan harimau-harimau kecil ya yang sehat ya. Dan saya berharap nanti semakin banyak anak-anak harimau ya. Nah, saya berharap warga setempat ya, warga Sumatera Barat dan warga Taman Nasional Rimbang Baling kalau tidak salah, terus juga Taman Nasional Kerinci Sebelat dan sebagainya. Saya berharap bahwa warga setempat sadar bahwa satwa liar bukan musuh kita, ya. Satwa liar bukan pesaing kita, ya. Satwa liar adalah ciptaan Tuhan. Dengan dilepas liarkannya sopir rantang ini, diharapkan bisa membuat semua pihak semakin tergerak untuk berperan aktif dalam kegiatan konservasi harimau Sumatera yang harus dilakukan dengan serius, di mana pemerintah memiliki peranan penting untuk memfasilitasi para penggiat konservasi harimau Sumatera di Indonesia dengan bijak.
Sebetulnya ketika rantang bebas dan bisa kembali ke habitatnya atau habitat baru, itu sesuatu yang sangat berharga, yang hampir priceless ya, tidak bisa kita nilai. Pembelajaran yang penting adalah betapa di dalam mengambil keputusan dan proses-proses teknikal dalam menyelamatkan rantang ini juga saya lihat cukup alot dan melibatkan banyak pihak. Tapi tentu keputusan terakhir adalah bagaimana menyelamatkan rantang bisa kembali ke habitatnya. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo melalui PRHSD akan terus mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian satwa liar di Indonesia, khususnya harimau Sumatera. Tidak hanya sebagai pusat rehabilitasi, PRHSD diharapkan juga akan menjadi pusat penelitian harimau Sumatera dan satwa endemik Sumatera lainnya. Saya terus terang terharu ya. Begitu banyak anak-anak Indonesia yang terlibat ya, yang merasa terpanggil ya. Saya kira tanpa pamrih untuk membantu melestarikan suatu aset bangsa yang luar biasa, yaitu ya, harimau Sumatera. Kita lihat ya, dalam sejarah kita Indonesia, harimau Bali sudah punah, harimau Jawa sudah punah. Jangan sampai harimau Sumatera punah ya. So saya bertekad dan saya berharap dari kawan-kawan yang semua terlibat itu bahwa usaha kita tidak berhenti di situ saja. Kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan terus menerus. Tujuan akhir adalah kita mau menambah populasi harimau. Mari kita semuanya ya bangsa Indonesia melestarikan harimau Sumatera untuk anak kita, cucu kita, cicit kita dan keturunan kita lain.